Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini kita telah bertemu pada perkuliahan dasar-dasar ilmu pendidikan, di mana pada kali ini kita akan membahas mengenai tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Sebelumnya, alangkah lebih baik apabila saya memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 9. Yang pertama ada Diva Salsabila dengan NIM 1923159. Yang kedua Siti Juniati Sri Bintang dengan NIM 1923143. Dan saya sendiri Utari Berliana 1923148. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas atau belajar bersama mengenai tokoh pendidikan di Indonesia, di mana kita akan membahas beberapa tokoh-tokoh yang sangat berperan penting dalam pembentukan pendidikan di Indonesia. Sebenarnya tokoh-tokoh itu sangat banyak, namun pada saat ini kita akan membahas 4 tokoh yang sangat berpengaruh dalam pendidikan Indonesia. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei tahun 1889 dengan nama kecil yaitu Suwardi Suryaningrat. Perguruan ini didirikan dalam bentuk yayasan. Latar belakang berdirinya adalah bahwa sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sesungguhnya tidak diperuntukkan bagi kepentingan dan kemajuan rakyat Indonesia, tetapi untuk kepentingan politik kolonial Belanda. Meskipun Mr. van der Vetter mengatakan bahwa Belanda ingin menebus dosanya kepada rakyat Indonesia. Azas-azas taman siswa. Setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan mengingat terbitnya persatuan dalam kehidupan umum. Keterbitan tidak akan tercipta jika tidak ada kedamaian. Yang kedua, pendidikan yang diberikan kepada anak hendaklah dapat menjadikan manusia yang merdeka batinnya, pikirannya, dan merdeka tenaganya, dan bermanfaat untuk kepentingan bersama. Guru jangan hanya memberikan pengetahuan yang siap pakai, tetapi juga harus mendidik anak agar dapat mencapai sendiri pengetahuan itu dan dapat menerapkan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, pendidikan hendaklah didasarkan atas keadaan dan budaya Indonesia yang selaras dengan kodrat kita dan akan memberikan kedamaian dalam kehidupan, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh kebudayaan yang datang dari luar. Yang keempat, pendidikan harus diberikan kepada seluruh rakyat tanpa terkecuali. Yang kelima, untuk dapat mencapai asas kemerdekaan, maka kita harus bekerja sesuai dengan kemampuan sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Yang keenam, oleh karena kita bersandar pada kekuatan sendiri, maka haruslah kita memikul semua beban belajar dengan uang sendiri. Yang ketujuh, pendidikan hendaklah mendidik anak dengan sepenuh hati, tulus dan ikhlas, tidak meminta suatu hak tetapi menyerahkan diri untuk berhamba kepada sang anak. Dasar taman siswa. Pada 1947, asas taman siswa disesuaikan dengan kondisi bangsa yang telah merdeka, sehingga kata-kata asas diganti dengan kata dasar. Dasar ini disebut sebagai Pancadharma, yang terdiri dari yang pertama kebudayaan, di mana ikut mengupayakan terwujudnya suatu kebudayaan berdasarkan asas kemerdekaan yang sejalankan dengan kodrat alam dan kodrat ilahi, dan yang dijiwai oleh perasaan cinta nusa dan bangsa serta cinta sesama manusia. Yang kedua, kemerdekaan. Kemerdekaan mengandung arti disiplin pada diri sendiri, oleh diri sendiri atas dasar nilai hidup yang tinggi, baik hidup sebagai individu maupun hidup sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, kodrat alam. Pada hakikatnya, manusia itu sebagai makhluk yang menyatu dengan kodrat alam, namun juga tidak terlepas dari kodrat ilahi. Yang keempat, kemanusiaan. Azas ini menyatakan bahwa setiap manusia haruslah mewujudkan kemanusiaan yang berarti kemajuan manusia lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Yang kelima, kebangsaan. Azas kebangsaan tidak boleh
tentangan dengan azas kemanusiaan, seharusnya menjadi bentuk perbuatan kemanusiaan yang nyata. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan perguruan taman siswa. Tujuan pendidikan taman siswa adalah untuk mencapai manusia merdeka lahir dan batin, yakni manusia yang mampu untuk senantiasa membudayakan dirinya demi kebahagiaan dan kedamaian, kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dengan kata lain, manusia merdeka lahir dan batin adalah manusia yang mampu untuk senantiasa mewujudkan kemanusiaannya. Jenis-jenis pendidikan taman siswa. Yang pertama yaitu taman indria, taman kanak-kanak, umurnya sekitar 5 tahun. Yang kedua yaitu taman anak, kelas 1 sampai 3 SD, umurnya 8 sampai 10 tahun. Yang ketiga taman muda, kelas 4 sampai 6 SD, umurnya 11 sampai 14 tahun. Yang keempat yaitu taman dewasa, SLTP atau SMP, umurnya 15 sampai 18 tahun. Yang kelima taman dewasa raya, umurnya 19 sampai 21. Yang keenam yaitu taman guru. Selanjutnya yaitu hasil yang dicapai taman siswa. Perguruan taman siswa sejak didirikan sampai sekarang telah mencapai berbagai hal, diantaranya yang pertama, gagasan atau pemikiran tentang pendidikan nasional. Yang kedua, lembaga-lembaga pendidikan dari Taman Indria sampai sarjana wiyata. Yang ketiga, sejumlah alumni perguruan yang telah menjadi tokoh nasional seperti Ki Hajar Dewantara, Ki Mangunkusumo, dan Ki Suryatman. Baiklah, sekian penjelasan dari saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya adalah tokoh pendidikan yang kedua, yaitu Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i lahir di Natan, Kalimantan Barat pada tahun 1895. Beliau dianugerahi gelar Dr. Honoris Causa yang berkuliah pada IKIP Padang tahun 1968. Muhammad Syafi'i mendirikan INS yang disingkat atau singkatan dari Indonesian Netherlands School yang didirikan pada tanggal 31 Oktober 1926 yang bertempat pada Kayu Tanam. INS yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada Kayu Tanam ini memiliki beberapa asas, diantaranya yang pertama berpikir logis dan rasional. Yang kedua, keaktifan dan kegiatan. INS ini lebih kepada keaktifan bekerja. Yang ketiga, pendidikan masyarakat, yaitu lebih kepada kebutuhan masyarakat. Yang keempat, memperhatikan pembawaan anak. Nah, kita tahu pada dasarnya setiap anak itu memiliki kemampuan berbeda-beda. Untuk itu perlunya kita mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh setiap anak. Yang kelima, menentang intelektualis, yang pada dasarnya intelektualis itu yang hanya berpusat kepada kecerdasan tetapi tidak memiliki keterampilan. INS yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i memiliki tujuan, yaitu mendidik anak-anak agar mampu berpikir rasional. Yang kedua, mendidik anak-anak agar mampu bekerja secara teratur dan bersungguh-sungguh. Selanjutnya, mendidik anak agar menjadi manusia yang baik serta menanamkan rasa persatuan. Nah, apa saja jenjang-jenjang pendidikan yang ditempuh pada INS yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i ini? Yaitu ada ruang rendah yang ditempuh selama 7 tahun yang setara dengan sekolah dasar. Yang kedua, ruang antara yang ditempuh selama 1 tahun, ruang dewasa selama 4 tahun, ruang masyarakat 1 tahun, ruang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan di Padang Panjang, serta program khusus untuk menjadi guru setelah ruang dewasa. Nah, Muhammad Syafi'i ini memiliki filsafat budaya di mana yang telah digunakan oleh Universitas Negeri Padang, di mana dengan kata-kata alam takambang menjadi guru. Ini merupakan ekspresi lahir dan batin akan kekaguman, kecintaan, kemahaagungan Allah dan hasrat untuk menggali sebanyak-banyaknya pengetahuan yang telah Tuhan berikan di sekitar kita untuk belajar. Tokoh pendidikan yang ketiga yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Yogyakarta dengan nama Muhammad Darwis pada tahun 1869. Ia mendirikan organisasi Muhammadiyah yang berletak pada Yogyakarta
yang didirikan pada tanggal 18 November 1902. Nah, latar belakang dari mengapa beliau mendirikannya organisasi Muhammadiyah ini, yaitu yang pertama karena adanya kerusakan akidah umat Islam, di mana pada waktu itu umat Islam tidak memegang tuntunan Al-Quran dan hadis, sehingga menyebabkan perbuatan syirik yang kian merajalela. Yang kedua, kebekuan dalam bidang hukum fikih. Yang ketiga, kemudaratan dalam bidang pendidikan Islam serta kemajuan sending Kristen dan misi Katolik, di mana keadaan umat Islam pada saat itu sangatlah menyedihkan akibat penjajahan serta kegagalan institusi pendidikan Islam untuk memenuhi tuntunan kemajuan yang semakin berkembang setiap harinya, merupakan akibat dari mengisolasi diri serta persatuan dan kesatuan umat Islam menurun akibat lemahnya organisasi Islam yang ada. Dan yang terakhir yaitu kemajuan tantangan dari kegiatan misi Zending yang dianggap mengancam masa depan umat Islam. Saya Siti Juniati Sri Bintang akan membahas tentang Rahmat el-Yunusiyah, di mana Sehat Hazarangkayo Rahmat el-Yunusiyah lahir pada tanggal 26 Oktober 1900 dan meninggal 26 Februari 1969. Dan beliau adalah yang pertama mendirikan perguruan tinggi Diniyah Putri pada tanggal 1 November 1923 di Padang Panjang. Beliau disebut seorang reformator pendidikan Islam dan pejuang kemerdekaan Indonesia, Parlemen Wanita RI dan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Rahma ini sering dipanggil seorang guru, pejuang pendidikan, pendiri sekolah Islam wanita pertama di Indonesia, aktivis kemanusiaan, anggota di mana Rahmat el-Yunusiyah adalah salah satu pahlawan wanita milik bangsa Indonesia yang dengan hijab syariahnya tak membatasi segala aktivitas dan semangat perjuangan. Program pendidikannya adalah yang pertama itu program pendidikan umum untuk mengembangkan kemampuan dan sikap ilmiah. Yang kedua, program pendidikan di bidang keahlian agama Islam. Dan yang kelima itu program pendidikan di asrama. Tiga, program pendidikan untuk menjadi ibu pendidik yang baik. Yang keempat, program pendidikan keterampilan sekolah taman kanak-kanak Islam. Yang ketiga, sekolah Diniyah Putri Rendah atau yang dinamakan SD. Yang keempat, Diniyah Putri B atau SLTP. Yang kelima, Diniyah Putri C atau SLTA. Yang keenam, sekolah Kulliyatul Muallimat atau sekolah guru. Yang ketujuh, perguruan tinggi Diniyah Putri. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua telah menyaksikan video pembelajaran kita hari ini mengenai tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam pembentukan pendidikan di Indonesia. Saya mewakili dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.